Halo semuanya, kembali di Makna Tersirat. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Makna Tersirat. Hutan bukan sekedar kumpulan pohon bagi Yuda, melainkan rumah yang bernapas dan berbisik. Sebagai penjaga hutan lulusan SD, ia membaca tanda alam lewat desau angin dan jejak tanah, bukan lewat satelit atau jurnal ilmiah. Namun keahlian naluriah ini tidak ada artinya di mata Dr. Selin, peneliti lingkungan jenius yang memandang hutan hanya sebagai objek data dan statistik. Bagi Selen, peringatan Yuda adalah tahayul bodoh dari orang yang tidak berpendidikan. Ketika ambisi ilmiah menyeret mereka ke jantung rimba yang mematikan, kesombongan logika Selen akan beradu dengan ketulusan insting Yuda. Di tengah ancaman predator buas yang mengintai dalam gelap, hanya satu yang bisa menjamin keselamatan mereka: pengorbanan darah dari orang yang paling ia remehkan. Suara deru mesin jeep pemecah keheningan hutan lindung pagi itu membawa rombongan manusia kota dengan segala arogansi teknologinya. Yuda berdiri mematung di tepi pos jaga kayu miliknya, memandang nanar pada iring-iringan kendaraan yang menggilas tanah basah warisan leluhurnya. Dari mobil paling depan, turun sosok wanita berkacamata hitam dengan kemeja lapangan yang masih terlalu bersih untuk disebut petualang. Itu adalah Dr. Selen, ketua tim peneliti yang namanya sering disebut di koran sebagai jenius lingkungan termuda abad ini. Dia tidak menatap pepohonan raksasa yang menyambutnya, melainkan sibuk memaki sinyal ponselnya yang mulai hilang di telan rimbunnya dedaunan. Para asistennya sibuk menurunkan kotak-kotak logam mengkilap yang terlihat asing dan dingin di tengah kehangatan humus hutan. Yuda meremas gagang golok di pinggangnya, merasakan firasat buruk yang merayap naik dari telapak kakinya. Dia tahu hutan ini tidak suka tamu yang datang dengan keberisikan tanpa permisi. Yuda memberanikan diri melangkah mendekat, berniat menyambut tamu sesuai adat kesopanan orang timur yang diajarkan mendiang ayahnya. Senyum ramah terulas di bibirnya yang sedikit pecah-pecah, namun sapaannya menggantung di udara tanpa balasan. Selene melengos begitu saja, menganggap Yuda tak lebih dari ornamen latar belakang yang tidak penting. Seorang asisten pria bertubuh tambun justru menyodorkan koper berat ke dada Yuda, mengiranya kuli panggul sewaan desa. Yuda menerima koper itu dengan sabar, meski hatinya sedikit teriris diperlakukan seperti babu di rumahnya sendiri. Dia meletakkan beban itu perlahan, lalu mencoba memperkenalkan diri sebagai pemandu lokal yang ditunjuk kepala desa. Selene akhirnya menoleh, menatap Yuda dari ujung kaki berlumpur hingga rambut yang dipotong asal-asalan. Tatapan itu bukan tatapan perkenalan, melainkan tatapan seorang kurator museum menilai barang rongsokan yang salah tempat. Kesibukan tim peneliti semakin menjadi-jadi saat mereka mulai merakit alat sensor cuaca di dekat pohon beringin tua yang akarnya menonjol. Mata terlatih Yuda menangkap bahaya ketika melihat kaki tripod logam itu ditancapkan paksa ke atas gundukan tanah lunak yang merupakan sarang rayap tanah. Tanpa pikir panjang, Yuda berteriak melarang sambil berlari kencang untuk mencegah alat mahal itu ambruk ke dalam lubang. Gerakan refleksnya membuat bahunya menyenggol dengan seorang teknisi yang sedang memegang tablet pengendali utama. Tablet canggih itu terlepas dari genggaman, melayang sesaat di udara sebelum jatuh mendarat di atas lumpur becek. Layarnya memang tidak pecah, namun cipratan lumpur hitam sukses mengotori permukaan kaca yang sensitif itu. Keheningan seketika menyelimuti area perkemahan, seolah hutan pun ikut menahan napas menunggu petaka. Semua mata tertuju pada Yuda yang berdiri kaku dengan napas memburu karena panik. Dr. Selene berjalan mendekat dengan langkah pelan namun mematikan. Suara sepatu botnya terdengar seperti ketukan palu hakim. Wajah cantiknya memerah padam. Rahangnya mengeras hingga urat lehernya terlihat menonjol menahan amarah yang siap meledak. Dia memungut tablet itu dengan ujung jari, menatap noda lumpur itu seolah itu adalah dosa besar yang tak terampuni. Tatapannya beralih tajam ke arah Yuda, sorot mata yang mampu membekukan darah siapapun yang melihatnya.
Mulutnya terbuka, memuntahkan kalimat pedas yang volume suaranya membuat burung-burung di dahan terbang ketakutan. Dia tidak bertanya mengapa Yuda berlari. Dia langsung memvonis Yuda sebagai perusak yang tidak tahu diri. Yuda hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang dipaksakan. Ini adalah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya bagi harga diri sang penjaga hutan. Dengan suara bergetar, Yuda mencoba membela diri dengan menjelaskan bahwa tanah tempat mereka berdiri adalah tanah rapuh bekas sarang rayap. Dia juga menambahkan bahwa menurut kepercayaan orang tua, mengganggu pohon beringin itu bisa memancing amarah penunggu hutan. Mendengar kata penunggu hutan, tawa sini Selene pecah membelah ketegangan, sebuah tawa yang penuh penghinaan intelektual. Dia melangkah maju, menunjuk hidung Yuda dengan jari telunjuknya yang terawat rapi. Bagi Selene, penjelasan Yuda adalah sampah tahayul yang hanya keluar dari mulut orang yang tidak pernah duduk di bangku kuliah. Dia mulai mengungkit latar belakang pendidikan Yuda yang hanya lulusan sekolah dasar desa. Kalimat-kalimatnya merendahkan, membandingkan otak Yuda dengan kapasitas penyimpanan data di saku celananya. Hutan ini diatur oleh ekosistem dan biologi, bukan oleh dongeng nenek moyangmu, bentaknya kasar. Suasana di sekitar mereka menjadi sangat tidak nyaman. Para asisten lain menunduk, pura-pura sibuk agar tidak kena getahnya. Selene belum puas. Dia terus mencecar Yuda dengan istilah-istilah ilmiah yang dia tahu tidak akan dimengerti oleh pria itu. Dia menyebut Yuda sebagai polusi data yang keberadaannya hanya akan menghambat riset bernilai miliaran rupiah ini. Di mata Selene, Yuda hanyalah parasit yang sok tahu, yang merasa lebih pintar dari satelit pemetaan global. Dia memerintahkan asistennya untuk menjauhkan semua peralatan dari jangkauan tangan kotor Yuda. Penghinaan itu dilakukan di depan umum, menelanjangi harga diri Yuda selapis demi selapis tanpa ampun. Yuda merasakan panas menjalar di telinganya, namun kakinya tetap terpaku di tanah yang dia coba lindungi. Dia sadar, melawan wanita ini dengan kata-kata hanya akan membuatnya terlihat semakin bodoh. Yuda menarik napas panjang, menelan gumpalan pahit yang menyangkut di tenggorokannya demi menjaga profesionalitasnya. Dia tidak membalas makian itu dengan amarah, melainkan menangkupkan kedua tangan di dada sebagai tanda permintaan maaf. Maafkan kebodohan saya, Dok. Saya hanya tidak ingin alat ibu rusak tertelan bumi. Ucapnya lirih namun tegas. Matanya yang jernih menatap lurus ke arah Selene, memancarkan ketulusan yang sayangnya tidak bisa dibaca oleh arogansi wanita itu. Yuda perlahan memungut topi lusuhnya yang terjatuh, membersihkannya dari debu dengan gerakan lambat yang menyedihkan. Dia tidak meminta belas kasihan, dia hanya ingin menjalankan tugasnya menjaga keselamatan mereka. Namun di mata Selene, sikap diam Yuda justru dianggap sebagai pengakuan atas kekalahannya. Ketabahan Yuda adalah benteng terakhir yang dia miliki saat martabatnya diinjak-injak. Pengusiran itu akhirnya terucap. Selene menyuruh Yuda pergi menyingkir ke pos jaga dan tidak boleh mendekati radius area penelitian. Jangan biarkan mitos primitifmu mencemari logika kami. Pungkas Selene sambil berbalik badan dengan kibasan rambut yang angkuh. Yuda mengangguk pelan, lalu memutar tumitnya melangkah menjauh meninggalkan keramaian yang memuakan itu. Punggungnya yang tegap terlihat kesepian saat ia berjalan masuk ke dalam bayang-bayang pepohonan raksasa. Langit di atas tajuk pohon mulai berubah warna menjadi abu-abu gelap, seolah merespons kesedihan sang penjaga. Angin dingin berhembus tiba-tiba, membawa aroma tanah basah yang menyengat hidung. Dari kejauhan, Yuda menoleh sekilas, melihat tim itu melanjutkan aktivitas di atas tanah yang dia tahu akan segera runtuh. Apakah mereka akan menyadari kesalahan fatal itu sebelum hutan benar-benar menuntut bayarannya? Langit yang tadinya cerah di atas tajuk hutan, kini berubah drastis menjadi kanvas kelabu yang mencekam, seolah alam sedang menarik tirai permusuhan. Udara lembab mulai menebal, membuat napas terasa berat dan paru-paru seakan dipenuhi uap air yang menyesakkan dada.
Dokter Selene masih bersikeras menatap layar tabletnya yang mulai berkedip-kedip tidak stabil karena gangguan medan magnet alami hutan hujan tropis. Dia mengetuk-ngetuk layar kaca itu dengan frustrasi, menyalahkan satelit yang dianggapnya lambat merespons koordinat lokasi mereka. Di belakangnya, tim peneliti berjalan tertatih-tatih. Sepatu bot mahal mereka kini terbungkus lumpur tebal yang menyedot setiap langkah kaki seperti lintah raksasa. Hutan ini tidak peduli pada gelar doktor atau peralatan seharga miliaran rupiah. Ia memperlakukan semua penyusup dengan kejam tanpa pandang bulu. Suara gesekan daun yang tertiup angin kencang terdengar seperti bisikan ancaman yang memperingatkan mereka untuk segera pulang. Yuda mengamati perubahan arah angin dari posisinya yang berada 5 meter di belakang rombongan, persis seperti posisi pembantu yang tidak diinginkan. Hidungnya mencium aroma tanah basah yang khas, tanda bahwa badai besar akan segera menghantam wilayah cekungan ini dalam hitungan menit. Dia mempercepat langkahnya, mencoba mendekati asisten kepercayaan Selene untuk memberikan peringatan dini tentang bahaya banjir lintasan. Namun belum sempat Yuda membuka mulut, asisten bertubuh tambun itu sudah mengangkat tangannya dengan gestur mengusir yang kasar. Pria itu membentak Yuda agar tidak mengganggu konsentrasi tim yang sedang melakukan kalibrasi ulang arah perjalanan. Yuda terpaksa menelan kembali kata-katanya. Rasa peduli yang tulus lagi-lagi dibalas dengan tembok keangkuhan yang tinggi. Dia hanya bisa menatap punggung-punggung orang kota itu dengan perasaan campur aduk antara kasihan dan geram. Perjalanan mereka semakin menyiksa ketika jalur setapak yang tertera di peta digital ternyata sudah tertutup semak berduri setinggi dada orang dewasa. Selena berhenti mendadak, matanya menyipit membandingkan realita di depan mata dengan garis biru rapi di layar tabletnya yang berbohong. Dia menolak mengakui bahwa peta satelit itu kadaluarsa, dan justru menyalahkan Yuda dalam hati karena tidak membersihkan jalur tersebut sebelumnya. Dengan nada memerintah yang dingin, Selena menyuruh timnya untuk membabat semak itu, sebuah pekerjaan sia-sia yang akan menguras tenaga mereka dengan cepat. Yuda tahu, di balik semak itu ada sarang tawon tanah yang agresif. Namun mulutnya terkunci rapat karena trauma penghinaan sebelumnya. Dia memilih bergerak diam-diam ke sisi kiri, memotong dahan kecil untuk membuat jalur memutar yang aman tanpa diketahui siapapun. Hatinya menjerit melihat ketololan orang-orang pintar ini. Namun sumpah jabatannya sebagai penjaga hutan memaksanya tetap mengawasi keselamatan mereka. Benar saja, teriakan kesakitan terdengar ketika salah satu kru tidak sengaja menginjak sarang semut api saat mencoba menerobos semak berduri itu. Kepanikan kecil terjadi. Mereka melompat-lompat menepuk celana, memaki hutan yang dianggap tidak bersahabat dengan misi mulia mereka. Selene bukan yang menenangkan, malah memarahi krunya karena dianggap ceroboh dan memperlambat durasi ekspedisi yang sudah sangat ketat. Dia tidak melihat bahwa Yuda sudah berdiri di jalur alternatif yang bersih, memberi kode dengan tangan agar mereka lewat sana. Ketika akhirnya mereka menyadari jalur buatan Yuda, tidak ada satupun ucapan terima kasih yang terucap dari bibir mereka. Mereka melewatinya begitu saja, seolah jalur itu terbuka secara ajaib oleh kehendak alam. Bukan karena keringat seorang lulusan SD yang mereka remehkan. Yuda hanya menghela napas panjang, menerima nasibnya sebagai pahlawan yang tidak terlihat dan tidak dianggap. Hujan mulai turun. Bukan rintik-rintik romantis seperti di drama kota, melainkan curahan air bah yang langsung memukul tubuh dengan keras. Jaket waterproof mahal milik tim peneliti ternyata tidak sanggup menahan derasnya air hujan tropis yang menusuk hingga ke tulang. Mereka mulai menggigil, bibir memucat, dan kacamata Selene terus-menerus berembun hingga menghalangi pandangannya yang angkuh. Yuda, sebaliknya, dengan tenang mengenakan jas hujan ponco lusuh dari terpal plastik yang sudah ia siapkan sejak tadi. Dia terlihat nyaman dan kering, sebuah ironi yang menyakitkan mata bagi tim peneliti yang kini basah kuyup seperti tikus got. Yuda sempat menawarkan lembaran plastik cadangan kepada Selene, namun wanita itu memalingkan wajah dengan gengsi setinggi langit. Selene lebih memilih kedinginan daripada harus menerima bantuan dari tangan pria yang ia sebut primitif tadi pagi. Situasi semakin kritis ketika mereka tiba di tepi sungai yang airnya mulai meluap deras berwarna coklat pekat. Jembatan gantung yang ada di peta Selene ternyata sudah putus 3 tahun lalu, diterjang banjir bandang, menyisakan tali baja yang berayun mengerikan.
Wajah Selene pucat pasi. Dia memutar-mutar tabletnya mencari rute lain. Namun layar itu kini mati total, kehabisan baterai atau rusak karena air. Dia menatap sungai yang menderu itu dengan tatapan kosong. Egonya mulai retak, menyadari bahwa logikanya telah membawanya ke jalan buntu. Yuda melangkah maju. Suaranya terdengar jelas mengalahkan suara gemuruh air, menawarkan jalan memutar melewati bukit batu. "Ikut saya atau kalian mati konyol di sini," ucap Yuda datar, tanpa nada memohon lagi. Ini adalah pertama kalinya Yuda berbicara dengan otoritas seorang pemimpin. Membuat Selene tertegun sejenak melihat sorot mata tajam pria itu. Namun, kesombongan adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Selene justru menuduh Yuda sengaja menyesatkan mereka agar bisa meminta bayaran lebih. Dia bersikeras bahwa mereka harus menunggu air surut atau mencari jembatan lain di hilir, sesuai logika hidrologi yang dia pelajari. Para asistennya yang sudah kelelahan dan ketakutan hanya bisa menurut pada atasan mereka, meski mata mereka memandang Yuda dengan penuh harap. Yuda mengepalkan tangannya kuat-kuat, rahangnya mengeras menahan emosi melihat nyawa manusia diperjudikan demi ego seorang wanita keras kepala. Dia mundur selangkah, membiarkan mereka dengan pilihan bodohnya, sementara dia bersiaga di bawah pohon besar. Dia tahu, menunggu di tepi sungai saat banjir bandang adalah undangan kematian, tapi dia tidak bisa menyeret mereka secara paksa. Rasa tidak adil ini menyesakkan dadanya, lebih dari udara hutan yang semakin dingin. Malam mulai turun dengan cepat, menyelimuti hutan dengan kegelapan pekat yang seolah menelan segala sumber cahaya. Suara-suara binatang malam mulai bersahutan, menciptakan orkestra teror yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Tim peneliti duduk bergerombol di bawah flysheet darurat yang bocor, menggigil kedinginan tanpa api unggun karena kayu basah semua. Selene duduk memeluk lutut, menatap kegelapan dengan sisa-sisa keberanian yang mulai luntur. Perutnya perih menahan lapar karena logistik tertinggal di mobil. Tiba-tiba, terdengar suara geraman rendah yang sangat dekat. Suara napas berat dari makhluk besar yang sedang mengendus mangsa. Yuda yang berada agak jauh langsung bangkit, mencabut goloknya dengan gerakan senyap namun mematikan. Matanya menyala waspada menembus gelap. Mereka tidak sendirian di sana. Dan sesuatu yang lapar sedang mengincar daging segar dari kota. Kepanikan yang sebenarnya meledak bukan karena auman binatang buas, melainkan ketika Benny, asisten kepercayaan Selene, tiba-tiba ambruk dengan tubuh kejang-kejang hebat di atas tanah berlumpur. Wajah pria itu memucat seperti mayat, matanya terbalik ke atas, dan mulutnya berbusa akibat reaksi alergi parah terhadap sengatan serangga hutan yang tak kasat mata. Dokter Selene menjerit histeris. Tangan gemetarnya mengaduk-aduk isi tas punggungnya mencari kotak P3K standar internasional yang selalu ia banggakan. Namun, takdir seolah sedang mempermainkan egonya. Kotak obat vital itu ternyata lenyap, tertinggal di mobil jeep yang kini berjarak puluhan kilometer jauhnya. Selene terpaku menatap tangannya yang kosong. Otaknya yang dipenuhi teori medis mendadak buntu menghadapi realita kematian yang menari di depan mata. Untuk pertama kalinya, sang dokter jenius merasa sekecil butiran debu di hadapan keganasan alam yang tidak mengenal belas kasihan. Para anggota tim lain mulai menangis ketakutan. Mereka menatap Selene dengan sorot mata menuntut jawaban yang tidak bisa ia berikan. Atmosfer keputusasaan merayap cepat, mengubah kekaguman mereka pada sang ketua menjadi keraguan yang menyakitkan hati. Selene berusaha melakukan resusitasi jantung paru dengan teknik yang sempurna, namun tubuh Benny semakin dingin dan kaku, seolah menolak diselamatkan oleh logika medis mata. Di tengah kekacauan itu, Yuda muncul dari balik bayangan pohon dengan segenggam daun-daunan aneh yang baru saja ia tumbuk dengan batu kali. Baunya menyengat tajam, campuran antara aroma tanah mentah dan getah pahit yang asing bagi hidung orang kota. Yuda berlutut di samping Benny, berniat menempelkan ramuan itu ke leher si korban yang mulai membiru. Melihat tindakan Yuda, naluri superioritas Selene kembali menyala.
Ia menepis kasar tangan Yuda hingga ramuan itu berserakan sebagian ke tanah. Jangan sentuh dia dengan sampah kotormu. Dia butuh epinefrin, bukan dedaunan berjamur. Bentak Selene dengan suara parau yang nyaris habis. Dia menuduh Yuda hendak memperburuk keadaan dengan praktik dukun yang tidak higienis dan tidak teruji secara klinis. Yuda menatap wanita itu dengan tatapan nyalang. Rahangnya mengeras menahan amarah karena nyawa manusia sedang dipertaruhkan demi sebuah gengsi intelektual. Dia akan mati dalam 2 menit kalau racunnya sampai ke jantung. Minggir, atau kau yang membunuhnya. Seru Yuda dengan nada perintah mutlak yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Selene terhenyak. Tubuhnya kaku mendengar otoritas dalam suara penjaga hutan yang selama ini ia anggap rendah. Anggota tim lain yang sudah putus asa akhirnya memberontak. Salah satu dari mereka menarik bahu Selen agar menjauh, memberi ruang bagi Yuda untuk bekerja. Selen terhuyung ke belakang, jatuh terduduk di atas akar pohon, menyaksikan dengan mata terbelalak saat Yuda mulai melaburkan bubur daun itu ke titik sengatan di leher Beni. Tangan Yuda bergerak cekatan dan pasti, tidak ada keraguan sedikit pun, seolah ia sudah melakukan ini ribuan kali seumur hidupnya. Mulut Yuda komat-kamit memanjatkan doa lirih, bukan mantra sihir, melainkan permohonan tulus pada Tuhan pemilik semesta alam. Suasana hening mencekam. Hanya suara napas tersengal Beni dan rintik hujan yang terdengar mengiringi detik-detik pertaruhan nyawa itu. Selain menggigit bibir bawahnya hingga berdarah, hatinya berdoa agar Yuda gagal supaya teorinya benar. Namun nuraninya menjerit berharap Beni selamat. Keajaiban, atau lebih tepatnya pengetahuan lokal, terjadi di depan mata mereka ketika kejang-kejang Beni perlahan mereda hanya dalam hitungan menit. Napasnya yang tadi memburu, kini mulai teratur, dan rona merah kehidupan kembali mewarnai pipinya yang sempat seputih kertas. Yuda mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan, lalu menatap Selene sekilas tanpa kata, sebuah tatapan yang lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Selene merasa ditelanjangi, segala gelar akademis dan jurnal ilmiahnya terasa tidak berguna dibandingkan segenggam daun di tangan lulusan SD itu. Dia ingin mengucapkan terima kasih, tapi lidahnya keluh, terkunci oleh harga diri yang masih tersisa sedikit di dasar hatinya yang retak. Rasa malu yang luar biasa membakar wajahnya. Dia menyadari bahwa dia baru saja hampir membunuh rekannya sendiri karena kesombongan. Namun, Hutton belum selesai menguji mental mereka. Karena bau anyir darah dari luka gigitan di kaki Beni ternyata mengundang tamu yang jauh lebih mengerikan. Suara geraman yang tadi terdengar samar, kini berubah menjadi auman berat yang menggetarkan tanah di sekitar perkemahan mereka. Dari balik semak belukar yang gelap, sepasang mata kuning menyala menatap lapar, memantulkan sedikit cahaya dari senter yang mulai redup. Itu adalah harimau dahan berukuran raksasa, predator puncak hutan ini yang terkenal ganas dan tidak takut pada manusia. Tim peneliti menjerit tertahan. Mereka merapat ke tengah lingkaran seperti kawanan domba yang menunggu giliran disembelih. Selene yang tadi masih sibuk dengan egonya kini gemetar hebat. Kakinya lemas tak bertulang melihat maut yang berwujud nyata di depannya. Yuda berdiri perlahan di depan kelompok itu. Tubuhnya menjadi satu-satunya perisai hidup antara rahang pemangsa dan nyawa orang-orang kota yang rapuh. Dia tahu betul tabiat raja hutan ini. Sekali mengincar mangsa yang terluka, pantang baginya mundur sebelum ada darah yang tertumpah. Yuda menoleh ke belakang, menatap Selene yang wajahnya pucat pasi dengan tatapan serius yang menyiratkan keputusan nekat. Hanya ada satu cara untuk kalian selamat. Seseorang harus memancingnya ke arah jurang di utara, bisik Yuda dengan suara rendah yang mengerikan. Dia menjelaskan rencana gila itu dengan tenang, rencana yang sama saja dengan bunuh diri bagi siapapun yang menjadi umpan. Selene menatap Yuda tak percaya. Akal sehatnya menolak percaya bahwa ada manusia yang mau melakukan hal sebodoh itu. Di tengah ketegangan yang memuncak itu, Selene yang merasa logikanya diinjak-injak sejak tadi, mendadak tertawa sumbang karena stres yang berlebihan. Dia menatap Yuda dengan tatapan meremehkan yang dipaksakan, mencoba menyangkal kepahlawanan pria itu sebagai bentuk pertahanan diri terakhirnya. Dia tidak percaya naluri Yuda bisa mengalahkan predator sebuas itu. Baginya, ini hanyalah bualan orang kampung yang ingin cari muka. Yuda menatap lurus ke manik mata Selene, menantang wanita itu untuk memberikan solusi lain jika memang otaknya lebih pintar. Tapi Selene diam,
Tidak punya rencana B, hanya punya keraguan dan sinisme yang menjadi senjata terakhirnya. Dalam keheningan di antara auman harimau yang makin mendekat, sebuah kesepakatan gila mulai terbentuk di udara yang dingin membeku. Ketegangan di perkemahan darurat itu mencapai titik didih ketika bayangan besar harimau dahan terlihat berputar-putar mengelilingi perimeter cahaya senter yang kian meredup. Napas binatang itu terdengar berat dan lapar. Sebuah suara kematian yang membekukan darah siapa saja yang mendengarnya di tengah keheningan hutan malam. Yuda berdiri tegak di depan kelompok yang gemetar ketakutan. Tangannya menggenggam erat sebilah golok yang ia asah di batu sungai tadi sore. Dia menoleh pada Selen dengan wajah datar tanpa emosi, lalu menyampaikan rencana gilanya untuk memancing predator itu menjauh dengan bau darah manusia segar. Yuda berniat menyayat lengannya sendiri dan berlari ke arah jurang curam di sisi utara, sebagai umpan hidup yang mematikan. Rencana itu terdengar sangat tidak masuk akal bagi logika Akademi Selen yang terbiasa dengan prosedur keselamatan kerja standar internasional. Bagi Selen, ide Yuda adalah bentuk keputusasaan orang primitif yang tidak menghargai nyawa sendiri demi sebuah heroisme kosong. Dokter Selen langsung menyambar usulan itu dengan penolakan keras. Suaranya melengking tinggi di antara auman harimau yang semakin mendekat dan mengancam. Dia menuduh Yuda sudah gila karena tekanan stres, menganggap rencana itu hanya akan memicu serangan lebih cepat dan membahayakan seluruh tim peneliti. "Kau pikir kau siapa? Tarzan yang bisa bicara dengan binatang?" bentak Selen dengan mata melotot, berusaha menutupi rasa takutnya dengan kemarahan yang meledak-ledak. Di matanya, Yuda hanyalah orang kampung bodoh yang sedang mencoba bermain Tuhan dengan nyawa mereka semua sebagai taruhannya. Selen bersikeras mereka harus tetap diam dan membuat suara gaduh dengan memukul panci untuk menakuti binatang itu, sesuai buku panduan survival yang pernah ia baca sekilas. Namun Yuda menggeleng pelan. Tahu betul bahwa harimau yang sudah mencium bau luka infeksi Benny tidak akan pergi hanya karena suara berisik panci aluminium. Perdebatan mereka terhenti sejenak ketika harimau itu menerjang semak belukar, mematahkan dahan sebesar lengan orang dewasa hanya dengan satu kali sabetan cakar yang mengerikan. Jeritan histeris para asisten memecah malam. Mereka merangkak mundur menjauhi batas cahaya, sambil memohon ampun pada Tuhan agar diselamatkan dari maut. Yuda tidak membuang waktu lagi untuk berdebat. Dia menyingsingkan lengan baju seragamnya yang lusuh, memperlihatkan kulit coklat yang siap ia korbankan. Dia menatap Selin tajam. Sorot matanya seolah berkata bahwa tidak ada waktu lagi untuk berdiskusi tentang teori dan jurnal ilmiah di hadapan taring pemangsa. "Ibu dokter, di hutan ini hukumnya membunuh atau dibunuh. Simpan ego ibu untuk seminar di kota nanti," ucap Yuda dingin dan menusuk. Kalimat itu menampar harga diri Selin lebih keras daripada tamparan fisik manapun, membuatnya terdiam dengan wajah merah padam karena malu dan marah. Namun rasa malu itu dengan cepat berubah menjadi kebencian defensif. Selene tidak terima digurui oleh seseorang yang status sosialnya jauh di bawah telapak kakinya. Dia bangkit berdiri dengan kaki gemetar, menunjuk wajah Yuda dengan jari telunjuk yang menuding penuh penghinaan untuk terakhir kalinya. Dia merasa perlu membuktikan bahwa Yuda salah, bahwa tindakan nekat ini hanyalah kebetulan semata jika memang berhasil menyelamatkan mereka. Selene ingin memastikan bahwa Yuda tahu posisinya hanyalah sebagai alat, bukan pahlawan yang layak dipuja atau dihormati oleh kaum intelektual. Egonya yang terluka memaksanya melontarkan tantangan yang tidak pantas, sebuah pertaruhan harga diri yang sangat angkuh di ambang kematian. Dia menatap mata Yuda dengan tatapan merendahkan, seolah menantang takdir yang sedang bermain dadu dengan nyawa mereka. Dengan napas tersenggal menahan emosi yang bergejolak, Selen mengucapkan kalimat yang akan ia sesali seumur hidupnya nanti. Suaranya terdengar jelas, tajam, dan penuh racun keraguan saat ia berteriak di depan wajah Yuda yang tenang. "Kalau naluri primitifmu bisa menyelamatkan kami, aku akan menikahimu, walau aku yakin itu kebetulan." Kalimat itu menggema di udara, disaksikan oleh pepohonan raksasa dan mata-mata ketakutan para asisten yang tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Itu adalah penghinaan pamungkas, sebuah janji palsu yang diucapkan karena keyakinan mutlak bahwa Yuda akan gagal atau mati konyol. Selen tersenyum sinis setelah mengucapkannya, yakin bahwa Yuda akan gentar atau merasa terhina, lalu membatalkan niatnya.
Dia berpikir dia telah memenangkan argumen itu dengan memojokkan Yuda ke sudut yang mustahil. Reaksi Yuda sungguh di luar dugaan. Dia tidak marah, tidak juga tersinggung. Wajahnya justru menjadi sangat tenang seperti permukaan danau sebelum badai. Dia menatap Selene lurus tepat di manik matanya. Sebuah tatapan yang membuat nyali sang dokter menciut seketika. Saya pegang ucapan ibu. Bukan karena saya butuh pengakuan, tapi agar ibu belajar menghargai nyawa. Jawab Yuda dengan suara berat dan berwibawa. Yuda menerima tantangan itu bukan sebagai tawaran romantis, melainkan sebagai sumpah kehormatan seorang lelaki yang diremehkan martabatnya. Dia mengambil belati kecil dari punggangnya, mengarahkannya ke lengan kirinya tanpa keraguan sedikit pun di matanya. Suasana menjadi hening mencekam. Bahkan suara jangkrik pun seolah berhenti bernyanyi menyaksikan momen sakral itu. Serat. Suara logam menyayat kulit terdengar ngilu, diikuti dengan darah merah segar yang mengucur deras dari lengan ke kaki Yuda, menetes membasahi tanah hutan. Bau anyir darah seketika menyeruak, terbawa angin malam, langsung ke arah hidung sensitif sang harimau yang bersembunyi di kegelapan. Geraman predator itu terdengar semakin antusias. Dia telah menemukan target baru yang lebih menggoda daripada mangsa yang sakit-sakitan. Yuda tidak meringis kesakitan. Dia hanya mengikat lukanya sekadarnya agar darah tetap menetes sebagai jejak aroma bagi si pemburu. Dia menatap Selene sekilas. Sebuah tatapan perpisahan yang menyiratkan pesan bisu, jaga mereka sampai aku kembali. Tanpa menunggu jawaban, Yuda berbalik badan menghadap kegelapan pekat yang menanti di arah utara. Detik berikutnya, Yuda berlari kencang menerobos semak berduri, meninggalkan zona aman perkemahan menuju arah jurang kematian. Suara langkah kakinya yang berat segera diikuti oleh suara gemuruh tubuh besar yang melompat mengejar dari belakang, mematahkan ranting-ranting pohon dengan ganas. Harimau itu terpancing sempurna, meninggalkan Selene dan timnya yang kini aman namun terpaku dalam guncangan batin yang hebat. Selene berdiri mematung menatap punggung Yuda yang hilang di telan malam. Mulutnya ternganga tak percaya melihat pengorbanan yang baru saja terjadi di depan matanya. Dia baru saja mempertaruhkan masa depannya pada pria yang kini sedang berlari menuju maut demi menyelamatkan nyawanya yang sombong. Suara raungan mengerikan terdengar dari kejauhan, diikuti suara benturan keras, lalu hening. Hening yang panjang dan menyiksa jiwa. Apakah Yuda selamat, ataukah tantangan Selene tadi menjadi kalimat terakhir yang didengar pria itu sebelum ajal menjemput? Suara auman harimau yang beradu dengan teriakan manusia menggema dari arah jurang, merobek kesunyian malam menjadi kepingan teror yang nyata. Selene jatuh terduduk di atas tanah basah. Tangannya menutup telinga rapat-rapat karena tidak sanggup membayangkan apa yang sedang terjadi pada tubuh Yuda. Setiap detik berlalu seperti palu godam yang menghantam dadanya, menyisakan rasa sesak yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tim peneliti lain hanya bisa menangis dalam diam. Mereka sadar bahwa nyawa mereka baru saja ditebus dengan darah seorang pria yang tadi pagi mereka hina. Hutan kembali hening secara tiba-tiba. Sebuah keheningan mematikan yang jauh lebih menakutkan daripada kebisingan pertempuran tadi. Selene menatap kegelapan dengan mata nanar. Air matanya mulai menetes satu persatu tanpa bisa dibendung lagi oleh logika dinginnya. Rasa bersalah mulai merayap naik mencekik lehernya, membakar egonya hingga menjadi abu penyesalan yang pahit. Dia menyadari bahwa tantangan konyol yang ia ucapkan tadi mungkin adalah kata-kata terakhir yang didengar oleh penyelamatnya. Fajar menyingsing dengan enggan, mengirimkan cahaya abu-abu yang menembus kabut tebal sisa hujan semalam di hutan itu. Selene memimpin pencarian dengan langkah terseok-seok. Kakinya dipaksa bergerak oleh adrenalin dan rasa takut kehilangan yang mendalam. Mereka menelusuri jejak darah yang berceceran di atas dedaunan. Setiap tetes merah itu seolah berteriak menuduh kesombongan Selene sebagai penyebabnya. Asistennya mencoba melarang Selene melihat langsung. Namun dokter wanita itu menepisnya dengan kasar.
karena dia harus bertanggung jawab penuh atas dosa lisannya. Semak belukar di tepi jurang terlihat hancur berantakan, menandakan adanya pergumulan dahsyat antara manusia dan binatang buas di tempat itu semalam. Jantung Selene berhenti berdetak sesaat ketika matanya menangkap sosok tubuh manusia yang tergeletak kaku di balik akar pohon besar. Seragam hijau Yuda kini berubah warna menjadi merah pekat. Robek di sana-sini memperlihatkan luka menganga yang mengerikan. Selene menjerit tertahan, lalu berlari menubruk tubuh itu tanpa memperdulikan lumpur yang mengotori pakaian lapangan mahalnya. Kondisi Yuda sangat kritis. Napasnya terdengar putus-putus seperti nyala lilin yang hampir padam ditiup angin badai yang kencang. Bahu kirinya terkoyak parah akibat cakaran predator, dan ada luka gigitan dalam di paha kanannya yang terus mengeluarkan darah segar. Di dekatnya terlihat bangkai harimau yang jatuh terperosok ke dalam celah batu dengan golok Yuda menancap telak di lehernya. Pria lulusan SD ini benar-benar membuktikan naluri bertahan hidupnya dengan mengalahkan raja hutan seorang diri demi menepati janji pada wanita sombong. Tangan Selene gemetar hebat saat memeriksa denyut nadi Yuda yang sangat lemah. Otaknya berputar cepat mengingat semua prosedur darurat medis. Dia merobek kemejanya sendiri untuk dijadikan perban penekan, melupakan rasa malu demi menyelamatkan nyawa pria yang ada di hadapannya. Air mata Selene jatuh menetes tepat di wajah Yuda yang pucat, mencampur aduk antara keringat dingin dan darah pahlawan itu. "Bertahanlah bodoh, jangan berani-beraninya kau mati setelah semua ini," isak Selene dengan suara parau. Suara baling-baling helikopter tim SAR akhirnya terdengar membelah langit, membawa harapan yang nyaris musnah bagi rombongan itu di detik terakhir. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tubuh Yuda diangkat dengan tandu darurat menuju burung besi yang melayang rendah di atas area terbuka. Selene bersikeras ikut masuk ke dalam kabin medis, menggenggam tangan Yuda yang dingin sepanjang perjalanan menuju rumah sakit kota terdekat. Dia tidak melepaskan pandangannya barang sedetik pun dari monitor detak jantung, seolah tatapannya bisa memberi kekuatan pada jantung Yuda untuk terus berdetak. Para medis menatap heran pada dokter angkuh yang kini terlihat rapuh dan berantakan, menangis terseduh-seduh sambil membisikkan doa tanpa henti. Tembok tinggi yang selama ini memisahkan status sosial mereka telah runtuh total, digantikan oleh jembatan emosi yang dibangun di atas pengorbanan darah. Selene bersumpah dalam hatinya, jika Yuda selamat, dia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus setiap kata hinaan yang pernah ia ucapkan. Yuda membuka matanya perlahan, menyesuaikan pandangannya dengan cahaya lampu neon putih yang menyilaukan di langit-langit kamar rawat inap VIP itu. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya. Namun hal pertama yang ia rasakan adalah genggaman hangat di tangan kanannya. Dia menoleh lemah dan mendapati Selene tertidur di sisi ranjangnya, dengan kepala berbantal lengan. Wajah cantiknya terlihat bengkak sisa menangis. Deratan kecil tangan Yuda membuat Selene terbangun seketika. Matanya langsung membelalak lebar, seolah melihat hantu yang hidup kembali di depannya. Tangis wanita itu pecah lagi, tapi kali ini adalah tangisan lega yang membuncah dari dasar jiwa yang paling dalam. Selene menciumi punggung tangan Yuda berkali-kali, mengucapkan kata maaf beribu kali di sela-sela isak tangisnya yang tak terbendung. Yuda hanya tersenyum tipis. Tenaganya belum pulih untuk berbicara banyak, tapi matanya memancarkan kehangatan yang memaafkan segalanya tanpa syarat. Yuda membuka matanya perlahan, menyesuaikan pandangannya dengan cahaya lampu neon putih yang menyilaukan di langit-langit kamar rawat inap VIP itu. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya. Namun hal pertama yang ia rasakan adalah genggaman hangat di tangan kanannya. Dia menoleh lemah dan mendapati Selene tertidur di sisi ranjangnya, dengan kepala berbantal lengan. Wajah cantiknya terlihat bengkak sisa menangis. Deratan kecil tangan Yuda membuat Selene terbangun seketika. Matanya langsung membelalak lebar, seolah melihat hantu yang hidup kembali di depannya. Tangis wanita itu pecah lagi, tapi kali ini adalah tangisan lega yang membuncah dari dasar jiwa yang paling dalam. Selene menciumi punggung tangan Yuda berkali-kali, mengucapkan kata maaf beribu kali di sela-sela isak tangisnya yang tak terbendung. Yuda hanya tersenyum tipis.
Tenaganya belum pulih untuk berbicara banyak. Tapi matanya memancarkan kehangatan yang memaafkan segalanya tanpa syarat. Setelah suasana mulai tenang, Yuda dengan suara serak menagih janji tantangan itu dengan nada bercanda untuk mencairkan suasana kaku. Jadi, apakah naluri primitif saya terbukti kebetulan, Bu Dokter? Tanya Yuda pelan sambil menahan nyeri di dadanya yang diperban. Selene menggeleng kuat. Wajahnya merona merah karena malu sekaligus haru mendengar pria itu masih mengingat kebodohannya di hutan. Dia menatap mata Yuda dalam-dalam, lalu dengan tegas menjawab bahwa itu bukan kebetulan, melainkan takdir yang menampar kesombongannya. Selene mengakui bahwa kecerdasan bukan hanya soal gelar dan jurnal, tapi juga soal keberanian dan hati yang tulus melindungi sesama. Dia menyatakan siap memenuhi tantangan itu, bukan karena terpaksa kalah taruhan, tapi karena dia benar-benar jatuh cinta pada jiwa pelindung Yuda. Yuda terdiam, tidak menyangka wanita sekeras batu karang ini bisa luluh menjadi air yang menyejukkan hatinya. Akhir cerita ini bukanlah tentang kemenangan logika atau insting, melainkan penyatuan dua dunia yang berbeda dalam ikatan yang tulus. Selene menepati janjinya dengan cara yang paling manis. Dia melamar Yuda tepat di ranjang rumah sakit itu, dengan cincin sederhana. Tidak ada lagi dokter Selene yang angkuh memandang rendah penjaga hutan. Yang ada hanyalah seorang wanita yang menemukan rumah di hati pria itu. Yuda menerima lamaran itu dengan anggukan mantap. Air mata bahagia mengalir di sudut matanya yang lelah namun berbinar cerah. Mereka berpelukan erat, menyatukan detak jantung yang kini berirama sama, melupakan status sosial yang dulu menjadi tembok pemisah di antara mereka. Hutan telah mengajarkan mereka pelajaran termahal tentang cinta dan pengorbanan, bahwa hati yang tulus lebih berharga daripada tumpukan ijazah akademik. Kisah mereka ditutup dengan senyuman bahagia, membuktikan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah rimba yang paling ganas sekalipun.